buat apakah dia bisa menyelesaikan waktu untuk yang pertama. Go grup E. Belum. Ya, dan Dix akhirnya crash. Oh, masih dekat-dekat ini. Lap pertama ini. Grup E. Sandwich. Sidebus antara 3 rider kita lihat masih mencoba untuk merebut posisi satu seperti Frozen. Kita lihat di tikungan 11 kali ini masih cukup aman dan Ray Satria crash tadi di belakang. Ada sentuhan. Kemana? Ngawak sepertinya mencoba overtake Frozen dan berhasil. Kali ini kita lihat kali ini ngawak di depan dari Frozen, berhasil untuk overtake dia. Kita lihat apakah Frozen mengambil kembali posisinya yang direbut oleh ngawak. Sepertinya ada agak kesulitan Frozen di chicane ya. Kali ini apakah ngawak bisa lebih mendekat lagi ke Frozen? Harus berhati-hati untuk dan sepertinya Frozen yang melebar ya tadi. Dan ya. Dan kita lihat kembali di sini Nick melebar di situ. Ngawak mencoba Kita melihat side by side. Side by side antara dua Repsol. Ya. Ngeri sekali dua Repsol. Terjadi sentuhan, Bung. Ternyata di situ antara dua Repsol ini. Si Kapten nakal kembali crash lagi. Kembali crash lagi. Aduh. Ini sepertinya inside saya di situ. Honda tidak mau bertarung dengan lawannya ini. Honda lawan Honda, Yamaha lawan Yamaha. Ya, masing-masing mencoba untuk mengamankan poin ya kayaknya ya. Iya ini. Here we go. Kembali lagi kita lihat Gutsa untuk dan Tiro di posisi pertama. Lalu ada Khairuddin posisi keduanya. Kita lihat di tikungan pertama apa terjadi. Ini udah Insomniac dan mendekat ke ngawak. Kita lihat di last corner dan Quartar harus kembali crash. Hanya dari ngawak. Akankah ngawak dapat mengambil posisi ketiga dari Insomniac? Masih sangat rapat. Masih dibayang-bayangi oleh ngawak kali memasuki tikungan ke-9 dan seperti melebar Insomniac. Masih side by side di situ. Dan melebar sepertinya Insomniac. Dan masuki tikungan ke-13 di ngawak. Kita lihat masih side by side antara kedua rider kali ini memasuki last corner. Apakah yang terjadi? Ditutup langsung oleh Insomniac. Coba dari luar. Lihat sepertinya masih belum mempertahankan podium ketiganya. Iya, mengambil sisi dari luar. Insomniac ya, sisi ban sebelah kiri sudah habis sepertinya. Dan kita lihat kembali terjadi side by side kedua rider masuk itu ke-6 kali ini. Tapi masih cukup baik kedua Insomniac ya. Saya bingung mau ngomong apa ini. Melebar lagi Insomniac. Masih side by side. Kedua rider sangat agresif. Insomniac mencoba dari luar. Masih side by side. Terjadi sentuhan. Dan sepertinya Insomniac harus tertinggal dari ngawak dan terjatuh. Bisa overtaking. Wah, benar saja di sini Om Ngawak. Rapi dalam sekali dan kita lihat belokan exit corner ya. Wah, makin mengejar saja. Mulus sekali rasingannya Om Ngawak terlihat di sini. Kita lihat sedikit melebar ternyata Om Kotaro di belokan tersebut. Dari sini Om Kotaro melebar lagi dan masuk saat terjadi kontak sedikit antara Om Ngawak dan Kotaro. Kita lihat apa terjadi. Bahaya. Jadi langsung ke onboardnya Om Ngawak kali ini. Udah balik. Kita lihat di sini. Di street kita lihat apakah Ngawak inside. Ternyata belum. Di situ masih mencari celah. Bahaya di belokan itu mungkin ambil
Resiko menyusul di belakang itu, kita lihat di sini. Wah, ternyata bus G4 semakin terlihat dari rombongan belakang antara Om Awak dan Om Insom ya Insom apapun itu. Dan sini Om Nick disusul saja dari luar, langsung tutup dari dalam. Ternyata Om Nick dan bahaya. Oh, crash berdua itu terjadi, guling-guling pasir di sini yang diuntungkan Om Nawak. Sayang sekali, hampir saja di sini. Itu apapun itu kan dibaca Om Nawak, sini cepat dan ke selamat. Yo, cukup bagus start yang dilakukan oleh Will dan Siro kali di posisi ketiga, langsung berhasil di posisi pertama dan sedikit ya. Dan apakah terjadi duel lagi, dan kita lihat posisi keempat kali ini Insomnia mencoba mengejar Ngawak yang ada di depannya, side by side kedua rider Honda dan juga Yamaha Petronas kali ini menuju tikungan keempat. Sepertinya mencoba melakukan slipstream tadi, Insomnia sepertinya berhasil dia tikungan keempat. Sebelum melakukan tikungan dia berhasil mengambil alih sisi bagian dalam dari Quartararo tadi yang karena melakukan kesalahan. Kita lihat lagi di posisi ketiga Insomnia side by side lagi dengan Ngawak di tikungan ketiga, hard braking. Ngawak mencoba dari sisi dalam, tapi sepertinya braking line dari Insomnia masih cukup baik, tapi kita lihat masih berusaha seperti yang Ngawak tidak ingin diambil begitu saja posisi dari Ngawak di posisi kedua kali ini. Berusaha melakukan slipstream bagi Ngawak, dan di tikungan keempat cukup baik bagi Insomnia mempertahankan pace-nya, dan begitu juga Ngawak. Seperti agak sedikit ini ya agak sedikit kesulitan. Oh, terjadi kesalahan dari Insomnia dan sepertinya masih belum berhasil dimanfaatkan oleh Ngawak tadi, malah dia yang melakukan kesalahan di sana. Sepertinya agak sedikit kesulitan dia beberapa kali melebar di tikungan pertama, di tikungan ke-5 juga tadi dia sedikit melebar, dan tikungan ketiga seperti dia juga terjadi kesalahan tadi menyebabkan dia melebar. Regi Arsanda mencoba terus mendekat ke Ngawak sedikit melakukan kesalahan tadi mengincar, tetapi kita lihat running outside kali ini bagi Regi Arsanda mencoba dari sisi luar, dan kita lihat sepertinya masih berada di posisi keempat seperti ya bagi Ngawak mencoba mempertahankan posisinya. Sedikit sentuhan tadi terjadi antara Regi Arsanda dan juga Ngawak, dan terlalu dalam tadi Regi Arsanda, dan kembali lagi kesalahan terjadi. Alhamdulillah sisi terluar harus berhati-hati bagi Regi Arsanda. Sedikit glitch tadi terjadi bagi Regi Arsanda. Masih berusaha dia untuk mengejar Ngawak yang ada di depannya. Setebar itu di mana Dix juga kembali lagi mendekat terhadap Regi Arsanda. Ya, memanfaatkan lebar lintasan kali ini kedua rider yang ada di belakang. Regi Arsanda dan juga Dix memasuki tikungan ketiga kali ini. Hard braking, kita lihat mencoba mengikuti check inside kali ini cukup baik dilakukan oleh Regi Arsanda, meskipun sedikit sliding dia mampu mendapatkan posisi ketiganya. Kali ini kita lihat masih side by side lagi terjadi antara kedua rider. Ketiga rider kali ini Dix mencoba memanfaatkan duel antara kedua rider, dan kita lihat Regi Arsanda masih cukup baik. Sedikit sentuhan tadi terjadi. Kita lihat di sisa-sisa lap yang ada, sisa-sisa tikungan yang ada di kita lihat masuk ke tikungan ke-8, tetap posisinya lagi bagi Regi Arsanda dan juga Dix yang tadi kita sentuh terjadi ketiga rider terjadi duel 3 rider. Sepertinya Dix, bukan Dix ya sudah berada. Terjadi Regi Arsanda terjadi. Sayang sekali. Langsung misalkan nih Khairuddin di posisi pertama, diikuti Will dan Hero, lalu tidak pun juga merupakan posisi kedua kali kita lihat tag inside dilakukan oleh Ngawak, disusul oleh Quartararo kali melakukan kesalahan di atas turun posisi ke-8. Ngawak juga sempat crash tadi. Dari posisi ke-6 mencoba mengejar Regi Arsanda di depan sana, diikuti oleh Quartararo di belakang. Apakah mampu bagi Ngawak kembali lagi perform dan mendapatkan posisi podium tentunya di tikungan 9 kali ini sedikit melebar bagi Ngawak. Kali ini dia tidak penuh dengan tekanan. Ntar kita lihat di belakang dengan Regi Arsanda oleh Ngawak
juga masih coba mencari celah. Regar Sanda sedikit melebar tadi, namun masih belum bisa terkejar oleh Ngawak yang ada di belakang menuju tikungan keempat. Oh, Regar Sanda agak ragu-ragu tadi ketika melakukan cornering, langsung terputus saja oleh Ngawak di posisi ke-5 kali ini. Ngawak berhasil mengambil posisi dari Regar Sanda sedikit lebar untuk kembali oleh kontak dari rider-rider lainnya tadi di belakang. Ada Ngawak yang tersentuh oleh Regar Sanda tadi. Regar Sanda yang mencoba terus dekat dengan Ngawak, namun harus terkena bagian belakang motor dari Ngawak sendiri. Regar Sanda harus turun di posisi ke-7 untuk sementara. Sementara kita lihat Satria yang tadi sukses berada di posisi ke-5. Ngawak berada di posisi 4. Kita lihat Quartararo sedikit mengancang-ancang untuk mengambil posisi dari Ngawak yang ada di posisi 4 kali ini. Coba melakukan slipstream bagi Satria terhadap Ngawak, hard braking. Kedua rider kali ini di kolam pertama, hati kedua rider sepertinya sedikit melebar. Kembali lagi ke racing lane-nya, masih cukup aman bagi kedua rider yang ada di posisi ke-4 dan posisi ke-5. Tadi kali ini di tikungan ketiga tadi, di tikungan keempat sih cukup baik. Oh, sliding tadi terjadi kepada Satria, namun masih buat dia bertahan Satria berada di atas motor. Kita lihat Satria sedikit terlalu dalam terhadap curb. Di tikungan berikutnya Satria kali ini lebar balik ke racing track-nya dan menuju tikungan ke-7 dan tujuan ke-8. Kita lihat racing lane dia ambil kedua rider cukup presisi dengan curb tadi, akan mendapatkan kecepatan yang maksimal. Dan sebagai dari kali ini kita lihat di tikungan ke-9 si berjarak 0,1, masih cukup tipis dari kita lihat apakah jadi overtake di tikungan 11 kali ini. Masih belum terjadi. For Indonesia is on the way. Start yang cukup baik dari Will dan Siro, tapi sayang sekali lambat saja menuju tikungan pertama. Terjadi sentuhan di sana. Kita kembali lagi on-board dan on-sumiat, dan kita mundur sedikit ke posisi Dix, di mana tadi sempat terjatuh karena sentuhan dari Quartararo. Dan kita lihat Ngawak melebar, apakah ini overtake, tapi masih belum berhasil. Sepertinya Ngawak tadi sedikit melakukan kesalahan di tikungan ke-14, di tikungan ke-15 yang menuju last corner kali ini. Sepertinya Ngawak harus sedikit berhati-hati. Honda Repsol sepertinya melakukan perlawanan, mencoba menekan posisi keempat, memberikan performa terbaiknya malam ini untuk mengejar posisi terbaik. Dari sisi dalam saja Ngawak, ya betul sekali Om, sepertinya cukup agresif Ngawak malam ini, mencoba mengejar Regi di sana. Rider KTM masih side by side saja di sana. Kita lihat saya melebar saja Om Regi di sana. Dari sisi dalam ada Ngawak mencoba memperebutkan posisi keempat. Keduanya harus melebar, sayang sekali. Sementara itu ada Dix yang juga mencoba mendekatkan jaraknya ke posisi 4 dan posisi ke-5. Ngawak dan juga Om Regi di sana. Ya benar sekali, dan kita lihat Dix sekarang memanfaatkan battle antara kedua rider, mencoba melakukan slip Regar Sanda. Tikon berikutnya apakah mampu mencoba take inside kali ini? Sedikit kontak terjadi, tapi melakukan kesalahan. Regar Sanda harus turun posisi ke-6 dan dimanfaatkan oleh Dix untuk naik ke posisi ke-5 tentunya dan masuk ke tikungan ke-14. Apakah mampu? Dix malah sedikit melebar. Regar Sanda mencoba overtake, tapi racing line-nya diambil, keduanya sama, dan Regar Sanda memilih untuk sedikit memotong motornya agar tidak terjadi kontak tadi. Dan memasuki last corner kali ini Ngawak sudah sedikit aman di posisi keempat. Apakah mungkin Dix masih terus dibayang-bayangi oleh rekan setimnya sendiri? Ada Dix di sana mencoba memberikan tekanan kepada Ngawak, mencoba slipstream saja di sana. Cukup baik dari sisi luar, apakah mampu ditutup saja oleh Ngawak? Masih belum berhasil Ngawak menutup di sana. Kita lihat berhasil saja Dix. Masih side by side di sana. Kita saksikan penonton MotoGP Esport Indonesia, masih fight kedua rider Honda Repsol di sana. Apakah mampu Dix melakukan fight back di sana di final corner kali ini? Masih belum berhasil, sayang sekali.
terjadi kontak sedikit, slipstream saja kita saksikan. Kali ini dipertonjolkan untuk melakukan overtake. Kita memasuki sekuen kedua. Kembali mendekat kali ini Dix pada ngawak. Mencoba terus mengikuti dari belakang. Kali ini Dix mencoba memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ngawak dan mencoba take insert kali ini. Apakah berhasil? Langsung ditutup begitu saja oleh ngawak tadi. Sedikit kesentuhan tapi masih aman. Kedua rider masih berada di lintasan. Masuk ke tikungan kelima tentunya. Para rider masih mencoba. Sementara itu masih cukup ketat antara ngawak dan juga Dix. Dua rider Honda Repsol mencoba dari sisi dalam, masih belum berhasil saja Dix. Kita lihat saja masih ketat, apakah mampu Dix melakukan overtake di sana. Dari sisi luar menyentuh curb, hampir saja dia terjatuh, tapi masih selamat kedua rider. Kita lihat saja, sepertinya cukup rapat gap kali ini kedua rider Honda Repsol. Kita masuk di long strike kali ini, kita lihat Cukup rapi, tapi kita lihat ngawak melakukan kesalahan. Kita lihat apakah terjadi lagi battle di sektor terakhir bagi kedua rider Honda. Tapi masih aman di posisi kelimanya menuju last quarter kali ini. Cia melebar saja sedikit, menyentuh track limit ngawak di sana. Slipstream saja di sana dari sisi dalam. Dix mencoba mengovertake ngawak rekan setimnya Will dan Zero, rider yang seharusnya kita unggulkan di grup ini malah harus mundur ke posisi keempat. Sementara itu dari sisi dalam masih belum berhasil dilakukan block pass saja oleh Will dan Zero. Mencoba hard break di sana dari sisi dalam cukup baik, berhasil saja ngawak mengovertake Will dan Zero. Tertekan saja membiarkan ngawak mengambil posisi keempat. Dua rider Honda Repsol kini berada di depan Will dan Zero. Cukup stabil malam ini dua rider Honda Repsol, sementara itu di slipstream menuju overtake di track lurus. Hard braking kali ini Will dan Zero mencoba mempertahankan. Kita lihat sentuhan diberikan kepada ngawak dan di tikungan selanjutnya masih bertahan seperti Will dan Zero dari serangan ngawak, dan seperti Will dan Zero mendapatkan posisi keduanya kembali. Apakah di tikungan keempat ini dia harus puas berada di posisi ketujuh hingga di final lap kali ini? Mencoba dari sisi dalam Dix memotong saja, tapi masih belum berhasil mengovertake ngawak, masih slipstream saja. Kita lihat apakah Dix mampu mengovertake di sana, memanfaatkan. Melebar saja Dix, sayang sekali, mencoba memaksakan saja tadi, tapi masih belum berhasil sehingga harus dia